Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disimak video pembelajarannya. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi bersama saya, Yogi Darwi Saputro, dalam pelajaran Geografi. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ya dalam pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka dari itu, jika belum menonton video sebelumnya, tolong ditonton dari awal sampai akhir supaya nyambung masuk ke dalam materi selanjutnya ini. Oke, sekarang kita nyalakan dulu TV-nya. Ya, waduh, rusak nih. Sebentar ya, Bapak bunyikan dulu antenanya. Ya, kita hidupkan lagi. Ya, sudah bisa TV-nya. Ya, ini kita masuk ke materi tentang teori-teori tentang pertumbuhan wilayah. Materi ini masih berada dalam ruang lingkup dari materi sebelumnya yang kita pelajari. Oke, kita next slide. Ya, konsep wilayah dan tata ruang ini ada KD kita, tema kita yang secara luas, skala spesifiknya atau sub materinya. Sekarang kita mempelajari tentang apa tadi? Teori-teori pusat pertumbuhan wilayah dalam pertemuan kedua. Oke. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang ada ini masih sama seperti kemarin. KD 3.1 yaitu memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Next slide. Indikator. Apa indikatornya? Menjelaskan pembagian wilayah di Indonesia melalui peta atau citra penginderaan jauh. Menjelaskan konsep wilayah pembangunan dan tata ruang, memahami konsep pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran siswa itu mampu menjelaskan konsep wilayah tata ruang, lalu memahami pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dan yang terakhir Bapak tambahkan, mampu memahami dan menentukan ya teori-teori pusat pertumbuhan wilayah. Oke. Next slide. Manfaat pembelajaran diharapkan ya, harapan Bapak setelah kalian belajar ini, kalian tuh mampu memahami berbagai teori dari pusat pertumbuhan dan mampu menentukan lokasi ideal suatu pembangunan di lingkungan sekitar masing-masing kita. Jadi mungkin suatu saat ya kita kalian nanti jadi orang yang bekerja di tata ruang kota, mampu menentukan lokasi-lokasi strategis pembangunan pasar, bensin, mall, apartemen, stasiun dan lain-lain. Dan itu dilihat ada hitung-hitungannya, tidak asal membangun. Supaya apa? Supaya kita cari lokasi strategis dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dan mampu meningkatkan perekonomian juga. Itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke menu lagi. Kita masuk ke channel 1 yuk. Kita nonton ada apa nih channel 1 nih? Nah, film apa ya? Oh, teori yang pertama tentang potensi wilayah. Potensi wilayah dapat dilihat dari berbagai sektor kehidupan, baik secara fisik maupun non-fisik atau sosial budaya dapat di wilayah tersebut. Contohnya, Pulau Bali itu merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi utama yang sangat banyak, potensi alam indah sekali, eksotik, dan potensi sosial budaya yang tidak kalah menariknya, yang mampu menarik para wisatawan mancanegara, domestik,
untuk berlibur ke Bali, tidak ada bosan-bosannya. Dan diharapkan mampu mempengaruhi perkembangan di wilayah-wilayah di sekitarnya seperti daerah pulau-pulau NTB dan NTT, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, atau ada Pulau Lombok di sana. Jadi potensi yang dimiliki Pulau Bali ini sangat besar, mampu meningkatkan perekonomian devisa daerah dan negara jelas, dan diharapkan mampu mempengaruhi perkembangan dari wilayah-wilayah di sekitar Pulau Bali. Masuk ke channel 2, ada apa ya channel 2 ya? Oh, teori tempat sentral, central place theory. Central place theory. Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller. Nah, menurut Christaller, teori tempat sentral ini bertitik tolak dari letak perdagangan, pelayanan dalam sebuah kota, seperti rumah sakit, kantor, sekolah, bank, pasar, dan sebagainya. Semakin besar pelayanan atau perdagangan, maka semakin luas penduduk yang mampu terlayani. Begitupun sebaliknya, semakin kecil fasilitasnya, sekolah, rumah sakit, semakin sedikit pula penduduk yang mampu terlayani. Jadi itu menurut si Walter Christaller, melihat pertumbuhan wilayah itu sebagai tempat sentral. Seperti itu. Oke, next. Channel 3, ada apa sih di channel 3? Tonton yuk. Teori kutub pertumbuhan atau teori pusat pertumbuhan. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil dari suatu proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Nah, menurut teori ini atau teori kutub pertumbuhan ini, suatu wilayah itu mampu berkembang, tapi tidak bisa serentak semuanya langsung berkembang. Semuanya hanya mampu berkembang secara cepat di tempat-tempat tertentu saja. Dan itu pun setiap kota mempunyai kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Intensitasnya pun juga berbeda-beda. Itu. Jadi tidak sama pertumbuhan antara kota Medan dan kota Tangerang Selatan. Antara kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan pun sudah berbeda. Pertumbuhannya lebih cepat mana. Nah, oke. Next slide. Nah, ini adalah regionalisasi wilayah pembangunan di Indonesia. Wilayah 1, 2, 3 itu 1, 2, 3, 4 itu region A. Ya. 5, 6, 7 region B. Maaf salah ya. Region A itu 1, 2, 3. Region B itu 4. Region C itu 5, 6, 7. Region D itu 8, 9, 10. Oke, sekarang coba kita lihat di petanya ya. Ya, ini adalah peta pembagian pusat pertumbuhan. Nah, wilayah 1, wilayah A itu ada 1 dan 2. Ya. Sorry ya, tadi Bapak ralat ya. Wilayah A itu 1 dan 2, pusatnya di Medan. Wilayah B itu 3, 4, dan 6, itu wilayah B, pusat Jakarta. Wilayah C, 5 dan 7, pusat Surabaya. Wilayah D, pusat di Makassar. Ada Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oke, kita kembali coba ke slide tadi. Channel berapa tadi? Ya. Wilayah 1 dan 2 itu adalah A, region A, dengan pusat di Medan. Wilayah B, 3 dan 4, dengan pusat Jakarta. Wilayah C, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, 5, 6, 7. Wilayah C, wilayah D, Makassar, Manado, Sorong. Pusatnya adalah di Makassar. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk pusat-pusat pertumbuhan, itu regionalisasinya setiap wilayah. Ini harus dihafalkan semua, nanti ujian pasti akan. Oke, next, daya dukung pertumbuhan wilayah. Nah, untuk menentukan daya dukung dalam pertumbuhan wilayah,
dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan teori gravitasi, teori titik henti, dan nanti ada lagi teori indeks konektivitas. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini tuh lebih kompleksnya di teori titik henti. Untuk contoh soal teori gravitasi akan kita bahas di lain kesempatan atau di video setelah ini ya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Oke, sebelum kita lanjut, kita masuk dulu ke nomor 1. Nah, ini ada absensi. Jadi tolong yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi bahwa absen kalian sudah tidak lagi di link yang ada di deskripsi atau di komen, tapi absen kalian sudah Bapak sertakan di dalam video ini, yaitu di bagian scan QR code ini. Kalian scan QR code-nya, nanti akan terhubung dengan link yang sudah ditautkan di sini, link absen. Nanti akan langsung terekam. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, Bapak beri waktu absen, silakan di absen. Jadi kalian tidak ketinggalan materinya. Dan Bapak harap materi ini kalian nonton dari awal sampai akhir, nah, supaya nanti tidak ketinggalan materi-materinya. Supaya apa? Di video selanjutnya kalian akan nyambung. Materinya itu akan nyambung pasti. Ya. Oke, waktu habis, kita kembali ke channel berapa tadi? Coba kita lihat. Channel 6. Oke, yang pertama ada teori gravitasi. Secara geografi, teori ini dapat dipergunakan untuk menganalisis besarnya interaksi antar wilayah secara kuantitatif besar. Kekuatan interaksi dapat diwujudkan dalam bentuk besarnya perpindahan atau transportasi dan komunikasi antar dua wilayah. Jadi menurut teori ini tuh ada dua wilayah atau lebih yang mana bisa diukur kekuatan interaksinya berdasarkan perhitungan jarak dan jumlah penduduk. Nanti akan kita lihat rumusnya. Oke, kita ke rumus kekuatan interaksi. Oke, jadi ini ya rumusnya ya. IAB, kekuatan interaksi ya. A wilayah A, B wilayah B. Sama dengan K. K itu konstanta, abaikan saja. Nilainya karena hanya satu, jadi tidak apa-apa, tidak disertakan. Sama dengan K dikali PA kali PB. PA itu adalah jumlah penduduk kota A, PB itu adalah jumlah penduduk kota B, ya. Lalu dibagi dengan DAB. D itu distance. Distance itu adalah jarak. Jarak antara wilayah A dengan wilayah B dikuadratkan. Setelah dikali jaraknya pokoknya dikuadratkan. Lalu dihitunglah hasil dari kekuatan interaksinya. Ya, akan kita bahas lebih jauh tentang kekuatan interaksi ini di video pelajaran selanjutnya. Next channel, ada teori titik henti. Wah, Bapak tipe ini, maaf ya, teori harus. Teori ini memperkirakan lokasi garis perbatasan yang memisahkan wilayah perdagangan sekitar dua kota yang berbeda dan dapat digunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan sosial antara dua wilayah sehingga mudah dijangkau oleh penduduk. Jadi, menurut teori titik henti ini bisa digunakan untuk menentukan suatu lokasi pembangunan. Misalkan bangun pasar, rumah sakit, sekolah, kantor, nah itu dibangun berdasarkan perhitungan-perhitungan antar dua wilayah yang memudahkan transportasi dan kekuatan interaksi antar kedua wilayah. Nah, kita lanjut ke sini. Rumus titik henti. Ya, rumus titik henti kita lihat DAB. D itu tadi jarak lokasinya, distance-nya, D besar jaraknya, jadi jaraknya berapa kilometer, sama dengan D kecil AB, jadi wilayah
jarak antara dua wilayah A dan B. Wilayah A dan B dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk B dibagi jumlah penduduk A. Atau jika jumlah penduduk B A lebih besar, maka A-nya di atas, B-nya di bawah. Pokoknya jumlah penduduk kota yang lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Itu. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal teori titik henti. Ya, contoh soal titik henti. Jumlah penduduk di desa Kadusihong berjumlah 4.000 jiwa dan desa Giliwangi berjumlah 36.000 jiwa. Jarak antara desa Petiku dengan Keruakan adalah 16 km. Jika antara desa Kadusihong dan Giliwangi akan dibangun pasar, sebaiknya lokasinya berapa pada jarak berapa? Lokasi pada jarak. Nah, jawaban kita tulis dulu tadi rumusnya. Rumus itu adalah DAB sama dengan DAB per 1 ditambah akar dari PB per PA. Nah, D itu tadi apa sih keterangannya? D kecil ini tadi adalah jarak antar wilayah. DAB berarti jarak kota Kadusihong dengan Giliwangi. Jaraknya berapa? 16 km. Nah, ini aturan harusnya Kadusihong Giliwangi ya. Ini typo. Harusnya 16 km. Lalu dibagi 1 rumusnya ya, ditambah akar dari jumlah penduduk yang banyak. Giliwangi 36.000, bagi jumlah yang sedikit 4.000. Tinggal dicoret 0-nya, coret 03, coret 03, tinggal 36 bagi 4. 36 bagi 4 berapa? 9. Kita tulis lagi di sebelah kanannya ya. 16 dibagi 1 ditambah akar dari 9. Dari mana 9 ini? Dari 36 dibagi 4. 9. Akar 9 berapa? 3. Kita tulis lagi 16 per 1 per 1 plus 3. Karena akar 9 adalah 3. Setelah 3, 4. 16 bagi 4, 4. Nah, ketemu jawabannya. Mudah kan hitungannya? Jangan mentang-mentang lihat akar udah pusing duluan. Enggak gitu. Nah, tapi insya Allah hitungan geografi itu di sini lebih simpel. Jadi, lokasi yang ideal untuk membangun pasar adalah 4 km. Nah, dari desa mana? Dari desa yang sedikit penduduknya, yaitu desa, coba lihat, Kadusihong 4.000 jiwa, desa Giliwangi 36.000 jiwa. Berarti desa yang sedikit adalah desa Kadusihong. Pak, kenapa kok nggak dibangun di tempat yang lokasinya dekat desa Giliwangi atau 4 km dari desa Giliwangi? Tidak, nah, kalau kita bangun pasar atau 4 km ini dekat dengan desa Giliwangi, maka yang akan berkembang secara terus-menerus sama desa Giliwangi, sementara desa Kadusihong tidak. Padahal jumlah penduduk mereka tuh butuh perkembangan. Maka dari itu, supaya daerah desa Kadusihong berkembang, maka ditaruhlah di wilayah yang dekat dengan desa Kadusihong yang 4.000 jiwa. Supaya di sana pertumbuhannya besar, ekonominya, jumlah penduduknya, kualitas penduduknya, dan lain-lain. Oke, itu adalah contoh dari soal titik henti. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi Bapak harap kalian simak dari awal sampai akhir. Oh iya, Bapak baru ingat, ada yang kelupaan nih. Tugasnya. Kita back ke nomor 4. Ya. Silahkan dikerjakan tugasnya buku paket halaman 19. Nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 1 ini ya, halaman 19, nomor 1 sampai nomor 7. Kalian kerjakan langsung tulis soalnya, langsung jawabannya. Kalian tulis nama di atas kertas kalian, nama kelas, difoto, dikirim ke GCR. Nanti akan Bapak buat format GCR untuk pengiriman tugas ini. Oke. Kita lanjut. Nah,
Kembali lagi ke sini ya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak harap semuanya menyaksikan dari awal sampai akhir. Jika ada sesuatu yang ditanyakan, silakan bertanya japri ke Bapak di WA saja. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar, generasi muda, generasi milenial. Jangan jadi generasi rebahan. Jadilah generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.